Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini menyampaikan sedikit materi mengenai alat berat eskavator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derajat Abdillah, panggilannya Abdul. Saya Nurul Marketer. Saya Raffi Srega, nama saya Berdas. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Rahmat Bagi, pada tahun 1982, ekskavator adalah alat untuk menggali, pengangkut maupun pemuat tanpa harus berpindah tempat menggunakan tenaga power tech off dari mesin yang dimiliki, yang terdiri dari 3 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian atas yang dapat berputar atau revolving unit. Yang kedua yaitu bagian bawah untuk berpindah tempat atau traveling unit. Dan yang terakhir yaitu bagian-bagian tambahan atau attachment yang dapat diganti dengan sesuai. Selanjutnya yaitu peran penting ekskavator dalam dunia pertambangan. Nah, jadi informasi ekskavator ini merupakan satu alat berat yang sangat vital dalam dunia pertambangan karena memiliki beberapa peran penting dalam dunia pertambangan ini. Baik, yang pertama yaitu penggalian dan pengangkutan material. Ekskavator digunakan untuk menggali tanah, batu, dan material lainnya serta dapat memindahkan material dengan skala besar. Jadi material yang dipindahkan itu dapat dari material yang skala besar karena alat berat ini sendiri memiliki pakai dan lumayan besar. Lanjut ke pembersihan area pertambangan. Ekskavator ini juga dapat digunakan dalam land clearing istilahnya. Ekskavator membantu membersihkan area pertambangan dari material sampingan seperti puing-puing atau tanah yang tidak diperlukan, yang dimana lokasi tersebut akan ditambang. Lanjut ke untuk meratakan tanah. Ekskavator juga dapat digunakan untuk membantu meratakan tanah yang sudah tergali sehingga terjadi penumpukan serta membantu proses reklamasi setelah penambangan berlangsung. Lanjut ke peran ekskavator yang keempat yaitu memecah batuan keras. Ekskavator ini juga dapat digunakan untuk memecah batuan beku yang sangat keras dengan mengganti paket dengan alat pemecah batu seperti hydraulic cracker atau hammer. Lanjut ke peran ekskavator yang terakhir yaitu pembuatan lubang tambang. Ekskavator ini juga dapat digunakan untuk menggali lubang tambang, baik untuk penambang terbuka maupun bawah tanah. Lubang tambang ini dapat berfungsi sebagai akses ke lapisan biji atau tempat penyimpanan material. Selanjutnya ada jenis-jenis ekskavator. Yang pertama ada roller ekskavator berlayar. Ekskavator ini memiliki trek roda yang memungkinkan bergerak dengan stabil di berbagai medan seperti tanah berlumpur atau berbatu. Fungsinya untuk penggalian, pemindahan material, dan pembersihan puing-puing. Yang kedua ada billet ekskavator beroda. Ini dengan roller ekskavator, tetapi menggunakan roda daripada trek. Fungsinya untuk pekerjaan di area yang lebih keras dan permukaannya yang lebih padat. Tiga ada dragline ekskavator ganden. Ekskavator ini memiliki lengan yang panjang dan digunakan untuk penggalian dalam skala besar seperti di tambang batubara. Fungsinya itu menggali material dari dalam tanah dan memindahkannya ke tempat lain. Kemudian ada suction ekskavator atau ekskavator vakum. Ekskavator ini memiliki pompa hisap yang menjadi ciri khas dari ekskavator ini. Kemudian fungsinya yaitu menggunakan daya hisap untuk mengangkat tanah, puing, dan material lainnya. Kemudian ada long arm excavator atau ekskavator lengan panjang. Ekskavator ini memiliki ciri khas arm dan bom yang panjang bisa mencapai 30 meter. Fungsi ini atau alat ini digunakan untuk penggalian, pemindahan material, dan pekerjaan konstruksi umum.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian ekskavator. Yang pertama yaitu ada arm atau lengan yang sebagai penghubung antara operator dengan baket. Selanjutnya ada arm cylinder. Arm cylinder ini merupakan penggerak arm yang dapat mengayunkan arm. Jadi sebagai apa ya? Ototnya lah istilahnya sebagai penggeraknya. Lanjut ke boom atau lengan atas ekskavator yang menggerakkan arm naik turun. Boom. Ya. Lalu boom cylinder bagian ini adalah penggerak boom ini sebagai sistem hidrolik yang berbentuk seperti tabung. Jadi bentuknya itu lonjong seperti tabung gitu. Baik, selanjutnya yaitu cap atau kabin. Nah, pada ekskavator ini berfungsi sebagai operator, yang dimana nanti operator itu dapat mengatur jalannya ekskavator ini. Lalu ada muffler, berfungsi untuk menunjang performa dan operasional ekskavator. Lalu ada counterweight ini sebagai penyeimbang pada ekskavator yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan alat. Nah, jadi ketika bagian itu misal membawa beban yang berat, nah jadi biar tidak menggut keseimbangan dan tidak maju ke depan, jadi ada penyeimbang yang ke belakang. Selanjutnya ada bagian silinder. Itu bentuknya itu. Bagian silinder itu fungsinya menggerakkan baket agar bisa mengayun. Selanjutnya ada side cutter atau penjepit samping, mencegah material yang tergali menyebar keluar dan melindungi paket dari kerusakan akibat gesekan dengan material lain. Selanjutnya ada connecting link. Itu lengan engsel yang berfungsi untuk penggerakan paket tadi. Selanjutnya ada connecting rod. Connecting rod menghubungkan piston dengan poros angle. Lanjut ada baket. Baket digunakan untuk mengangkat dan memindahkan atau sebagai penampung material dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, jadi baket ini bisa diganti-ganti seperti pada alat ekskavator yang tadi yang telah saya sebutkan tadi, bisa diganti menggunakan alat bor atau seperti hammer tadi. Lalu ada carrier roller, yaitu membantu mendistribusikan beban mesin dan beban tambahan seperti muatan kerja dengan merata ke seluruh undercarriage atau kerangka bawah, membantu mengurangi gesekan antara track shoe dengan tanah atau permukaan kerja serta pendukung track chain. Lalu ada track frame. Track frame ini merupakan sebagai fondasi untuk sistem track atau rantai serta sebagai tempat duduk bagi komponen-komponen lainnya. Lalu ada track roller. Track roller ini sebagai pendukung gerak mesin itu untuk mengamankan gerak track, karena secara langsung track roller ini mendukung sekali mobilitas, stabilitas dan kinerja ekskavator. Lalu ada track pada ekskavator merupakan kaki dari ekskavator ini sendiri yang memungkinkan mesin untuk bergerak dengan mantap dan efisien. Nah, track ini memastikan mesin tidak tenggelam atau terjerembab saat beroperasi. Selanjutnya ada prinsip kerja ekskavator. Ekskavator bekerja menggunakan prinsip hidrolik dan motor untuk menggerakkan berbagai komponennya. Prinsip kerja ekskavator adalah cairan hidrolik dipompa ke dalam silinder. Operator ekskavator duduk di dalam kabin dan mengoperasikan alat kendali yang terdiri dari joystick dan pedal. Joystick digunakan untuk menggerakkan lengan dan keranjang, sedangkan pedal digunakan untuk mengatur kecepatan putaran dan mengangkat atau menurunkan keranjang. Kemudian ada jenis pergerakan ekskavator. Yang pertama ada gerakan yang mengisi bukan. Kedua yaitu gerakan mengayun atau swing loader. Ketiga yaitu gerakan membongkar badan atau dam bucket. Dan yang terakhir yaitu gerakan mengayun balik atau swing and back. Selanjutnya ada keunggulan ekskavator. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Kedua yaitu fleksibilitas arm dan gong. Yang selanjutnya yaitu manuverabilitas tinggi, fleksibilitas, kemampuan mengangkat material berat, kemudian ada ketahanan terhadap beban berat, dan yang terakhir yaitu kontrol hidrolik yang presisi.
Selanjutnya ada kelemahan eskavator yaitu ketidakstabilan pada tanah lunak, ketergantungan pada sistem hidrolik, keterbatasan kapasitas laut, dan keterbatasan jarak, kecepatan putar yang terbatas, keterbatasan pada medan yang curam. Selanjutnya yaitu perawatan eskavator. Nah, jadi alat ini jika tidak dirawat yang pasti bakal ada kerusakan dengan cepat. Yang pertama yaitu pemeliharaan berkala, pengecekan alat di berbagai bagian secara rutin sehingga dapat mengetahui bagian apa saja yang rusak. Dan biasanya pemeliharaan alat ini dilaksanakan selama 1 bulan sekali. Lalu yaitu pengambilan oli secara berkala, pengecekan oli untuk dianalisis dan mengetahui adakah masalah serta mengganti oli yang baru secara rutin. Selanjutnya yaitu menerapkan jadwal overhaul, yaitu melakukan overhaul pada jangka waktu tertentu untuk mengembalikan kondisi mesin ke standar pabrik. Lalu kebersihan dan kemasan. Nah, jadi eskavator ini kan selalu digunakan di daerah konstruksi dan juga penambangan. Maka dari itu pasti bakal ada kotoran yang bakal masuk ke dalam mesin penggerak atau di bagian sendi-sendinya. Nah, maka dari itu harus dilakukan pembersihan dan juga pelumasan ketika oli yang telah dilumaskan pada sendi-sendi itu telah kering. Lalu ada kontrol kontaminasi alat, yaitu untuk melindungi mesin dari kontaminasi partikel dan kontaminasi minyak, serta membersihkan filter dan saluran udara secara teratur. Selanjutnya untuk keselamatan kerja dalam pengoperasian eskavator sendiri yaitu yang pertama yaitu operator wajib memahami prosedur penggunaan alat, kemudian memperhatikan ketelitian dalam manuver, kemudian penggunaan APD saat mengoperasikan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rutin dan pemeliharaan. Keempat yaitu kendalikan beban dengan hati-hati, dan yang terakhir yaitu perhatikan kondisi medan ketika mengoperasikan alat. Selanjutnya ada dampak pengoperasian alat. Ada dampak positif yaitu pembukaan lapangan pekerjaan, penggalian yang berkelanjutan, pemanfaatan material lokal. Untuk dampak negatifnya ada perubahan topografi dan hidrologi, pencemaran air dan tanah, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati. Untuk kesimpulan yang kita dapat, eskavator merupakan alat berat yang sangat penting dalam dunia pertambangan dengan fungsi utama yaitu untuk menggali dan memindahkan material dari lokasi penggalian suatu pengangkutan atau penambangan. Eskavator membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tambang dengan mempercepat proses penggalian dan pengangkutan material. Selain itu, alat ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan jenis material. Terima kasih. Dari presentasi kita ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Tito terlebih dahulu. Tadi disebutkan eskavator juga digunakan di tambang bawah tanah. Nah, itu jenis eskavator yang digunakan di tambang bawah tanah itu apa? Oke, sembari menunggu jawaban, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Kan kalian tadi menjelaskan beberapa jenis eskavator. Nah, menurut kalian itu di dalam dunia pertambangan eskavator yang dominan digunakan itu eskavator yang seperti apa? Izin menjawab ya, kalau sesuai dengan konstruksi itu ekskavator yang siap digunakan itu ya misal gini, kita sedang konstruksi di bagian A dan disesuaikan dengan jenis tanahnya atau bahan-bahannya yang cocok dengan ekskavator yang akan digunakan. Jadi opsional, misalnya mau di bagian yang tanah berlumpur dan berbatu itu bisa menggunakan ekskavator jenis roller ekskavator. Ya, silakan selanjutnya. Oke, saya mau tanya tentang fleksibilitas. Nah, fleksibilitas yang dimaksud dari eskavator sendiri itu yang seperti apa? Jadi fleksibilitas dalam penggunaan itu ekskavator itu dapat digunakan dalam berbagai jenis produksi atau jenis proyek konstruksi, mulai dari pembangunan jalan, gedung hingga jembatan dari
dari semua konstruksi itu bisa menggunakan ekskavator ini? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Victor tadi. Mengenai alat ekskavator apa yang tetap di tambang bawah tanah ya. Nah, jadi kalau di tambang bawah tanah itu menggunakan alat ekskavator yang dimana nanti paketnya itu diganti menggunakan alat pemecah hydraulic breaker atau hammer ini. Dikarenakan bawah tanah biasanya menggunakan apa ya, mencari batuan. Nah, jadi untuk memecah daerah tersebut itu menggunakan bagian yang diganti. Nah, itu presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.